Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiko Ningrum Stefani. Di sini saya akan menjelaskan jalur metabolisme yang ada di dalam tubuh. Yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama di dalam sel. Karbohidrat merupakan pusat dari semua proses metabolisme. Glukosa di metabolisme melalui tahap oksidatif yang berlangsung secara aerobik, yaitu di dalam mitokondria, maupun secara anaerobik yang terjadi di dalam sitosol sehingga menghasilkan pembentukan ATP atau adenin trifosfat. Kemudian metabolisme protein tubuh. 3/4 zat pada tubuh terdiri dari protein yang terdiri dari otot, enzim, protein, plasma, antibodi, hormon. Protein merupakan rangkaian asam amino dengan ikatan peptide. Banyak protein terdiri ikatan kompleks dengan fibril menjadi protein fibrosa. Macam-macam protein fibrosa itu seperti kolagen yang terdiri dari tendon, kartilago, tulang, terus elastin atau arteri, kemudian keratin atau rambut atau kuku, dan aktin dan miosin. Asam amino dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Transport protein. Protein diabsorpsi di usus halus dalam bentuk asam amino, kemudian masuk ke dalam darah. Di dalam darah, asam amino disebar ke seluruh sel untuk disimpan. Di dalam sel, asam amino disimpan dalam bentuk protein dengan menggunakan enzim. Hati merupakan jaringan utama untuk menyimpan dan mengolah protein. Pemecahan protein ini yang pertama transaminasi, yaitu alanin ditambahkan dengan alfa-ketoglutarat menghasilkan pirufat dan glutamat. Yang kedua deaminasi, yaitu asam amino ditambahkan NADA+ menghasilkan asam keto dan juga NH3. Kemudian NH3 merupakan racun bagi tubuh, tetapi tidak dapat dibuang oleh ginjal, harus diubah dahulu pada siklus urea yang terjadi di dalam hati agar dapat dibuang oleh ginjal. Ekskresi NH3 ini tidak dapat diekskresikan oleh ginjal. NH3 harus diubah dahulu menjadi urea oleh hati. Jika hati dalam kelainan atau sakit, proses perubahan NH3 menjadi terganggu, sehingga terjadi penumpukan NH3 dalam darah dan terjadi penyakit uremia. NH3 ini bersifat racun atau meracuni otak, sehingga bisa terjadi koma. Karena hati yang rusak disebut koma hepatikum. Pemecahan protein ini pada deaminasi maupun transaminasi merupakan proses perubahan protein menjadi zat yang dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Zat hasil deaminasi atau transaminasi yang dapat masuk siklus Krebs ini adalah alfa-ketoglutarat, suksinil CoA, fumarat, dan oksaloasetat dan sitrat. Siklus Krebs adalah proses perubahan asetil CoA menjadi H dan juga CO2. Proses ini terjadi di dalam mitokondria. Pengambilan asetil CoA di dalam sitoplasma dilakukan oleh oksaloasetat. Proses pengambilan ini berlangsung sampai asetil CoA di sitoplasma habis. Oksaloasetat berasal dari asam pirufat. Jika asupan nutrisi kekurangan karbohidrat, maka kurang juga asam pirufatnya, sehingga kurang oksaloasetat. Fosforilasi oksidatif. Dalam proses rantai respirasi dihasilkan energi yang tinggi, sehingga energi tersebut ditangkap oleh ADP untuk menambah satu gugus fosfat menjadi ATP. Fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah proses pengikatan fosfor menjadi ikatan berenergi tinggi dalam proses rantai respirasi fosforilasi oksidatif, sehingga menjadi proses merubah ADP menjadi ATP. Metabolisme lipid atau lemak. Lemak ini ada 3 fase. Yang pertama beta oksidasi, yang kedua siklus Krebs, yang ketiga fosforilasi oksidatif.
Beta oksidasi yaitu proses pemutusan atau perubahan asam lemak menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA terdiri dari 2 atom C, sehingga jumlah asetil-CoA yang dihasilkan sama dengan jumlah atom C dalam rantai karbon asam lemak. Siklus Krebs, proses perubahan asetil-CoA menjadi H plus CO2. Proses ini terjadi di dalam mitokondria, menghasilkan ATP. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.